Berpikir secara global berarti berpikir secara digital. Tanpa menyelami misteri digital, kau tidak bisa menjadi global. Ini dikatakan puluhan tahun yang lalu, ketika hanya segelintir orang yang bicara tentang digital. Kita baru mulai menjelajahi apa sih, dan apa yang akan menjadi masa depan kita karena digitization ini. Waktu itu beliau sudah menyampaikan pesan itu. Tetapi apa arti digital? Ini yang penting. Kita sekarang digitize everything tanpa menemukan inti dari digital itu. Dan untuk menemukan inti dari digital itu, kembali pada mantra yang sering kita ucapkan, Omkaram Bindu Sangyuktam. Bindu itu digit. Omkar bersama bindu. Apa artinya? Kalau cuma digitization saja, hanya bindu saja, tanpa omkar, tanpa spiritualitas, maka kita akan mengalami bencana, dan ini yang sedang terjadi. Digitization tanpa adanya spiritual touch, tanpa adanya metafisika. Itu sebabnya sekarang digitization terjadi, tapi bukannya membantu kita, malah menyebabkan berbagai macam persoalan baru. Look at it. Dari satu sudut saja, saya nggak tahu itu tapi tahun berapa itu, bisa lihat di depannya. 2009, itu sudah berapa tahun tuh ya? 15 tahun yang lalu. Iya, kita sudah mulai bicara digitization, tapi belum segitu, dan karena buku ini terbitkan 2009, mungkin pesan-pesan ini sudah diterima mulai tahun 2007. Kemudian baru 2008-2009 itu baru diterbitkan, di-editing, terbitkan. Yang mengedit pun kalau nggak salah, saya waktu minta bantuan seorang yang berbahasa Inggris ya. Seorang native speaker, kalau nggak salah Carl something Olmsted, yang melakukan editing kalau nggak salah. Jadi, dan Carl itu kalau nggak salah datangnya lagi-lagi bukan 2009, tapi dia datang ke Indonesia itu tahun 2007-an. Jadi berarti tahun 2007 naskah ini sudah ada. Di saat itu pun beliau sudah memberikan warning. Dan saya masih ingat betul waktu itu dikaitkan dengan Omkaram Bindu Sangyuktam, dan setelah itu sejarahnya setelah pesan itu baru kita membeli domain yang sampai sekarang mudah-mudahan masih ada, omkar.org. Jadi org itu organize, sangga, Omkaram Bindu Sangyuktam. Samyuktam itu adalah organization. PBB itu disebut in Hindi itu adalah Samyukt Rashtra. Samyukt Rashtra. Jadi Samyuk itu satuan, sangga. Bukan cuma omkar, bukan cuma digit, tapi juga di situ secara implisit adalah sangga, kebersamaan. Apapun yang kita lakukan itu hanya untuk kebersamaan. Ini penting sekali untuk kita selalu ingat. Dikoreksi, di ini, di itu. Semuanya demi kebersamaan. Bhajan saja. Baba tidak pernah melarang orang menyanyikan bhajan. Tapi beliau mengatakan, kalau kita sedang menyanyi di umum, jagalah bhav, raga, dan tal. Bhavanya harus ada, pertama-tama bhav, raga, nadanya, dan tal, ritmenya. Tiga-tiganya harus ada. Jadi kalau ada orang yang dikoreksi, dan kalau dia mengatakan atau tidak bisa menerima
maka dia missing the point. Omkar dan digit ini akan berdiri sendiri-sendiri tanpa sangga. Kita mengoreksi bukan karena pilih kasih atau suka tidak suka. Tetapi tanpa 3 unsur ini terpenuhi, bhajan tidak akan ada gunanya. Kita tidak akan bisa mengajak orang untuk memunculkan bhawnya. Jadi kita sendiri harus punya bhav. Saya melihat beberapa teman kita belakangan ini, bhawnya berkurang terus. Nggak usah memikirkan atau membayangkan Ananda Krishna, siapapun yang menjadi panutan kita, entah itu Shiva, Buddha atau apapun, tapi munculkan bhav itu. Tidak ada paksaan Anda harus membayangkan Ananda Krishna, tidak. Bhav ini penting. Tanpa bhav, tanpa 3 unsur ini terpenuhi, digit, samyuk, dan omkar. Seperti halnya kita punya password terdiri dari 3 kata atau 3 huruf atau apapun, satu pun huruf missing, tidak akan dibuka. Tidak akan ada kompensasi, oh karena kamu dari 3 tahu 2, satunya kurang nggak apa-apa. Tanpa password 3-3-nya terpenuhi, tidak ada kompromi. Terus apakah itu mengatakan, oh ini pilih kasih atau tidak, memang 3-3-nya harus terpenuhi. Orang yang masih memiliki ego, bhavnya tidak akan muncul. Orang yang masih memiliki ego, sangganya tidak akan berjalan. Jangankan bicara soal digit, soal omkar. Di bhajan itu bukan cuma menyanyikan lagu, tapi satu eksperimen. Satu langkah yang kita ambil untuk mendekatkan diri dengan sang keberadaan. Kalau kita memahami hal itu, maka dengan sendirinya bhajan kita akan indah. Tidak memahami hal itu, tidak akan indah. Pendengaran kita akan bertambah bagus, penglihatan kita akan bertambah lebih jelas. Cara kita berpikir, berperasaan, semuanya akan menjadi lebih halus. Teamwork, orang mengatakan ini orang salah, itu salah. Berarti apa? Kamu tidak bisa teamwork. Jangan mencari orang ini salah, orang itu. Karena orang yang dianggap salah itu juga merasa same thing about you. Dia juga merasa kamu sulit diajak kerja. Sangga. Berarti ada adaptasi tanpa berkompromi dengan nilai-nilai yang dianut oleh sangga itu. Kalau kita kompromi dengan nilai, then it is not sangga. Tapi adaptasi dibutuhkan. Dalam satu keluarga aja, kebanyakan persoalan yang terjadi, orang pergi ke court, lebih banyak kasus itu adalah perkara antara 2 saudara. Soal warisan lah, soal apalah. Sengketa dengan tetangga dengan apa itu kurang jumlahnya. Sengketa paling banyak itu dengan saudara. Ini menunjukkan apa? Kita dalam satu keluarga pun lahir dari satu ibu, bapaknya satu, tetap aja kita bisa bersengketa. 2 saudara itu selalu ada rasa iri, rasa cemburu, kenapa dia begini, kenapa saya begini. Itu dalam keluarga, apalagi sangga yang mempersatukan kita apa? Tidak ada hubungan darah, tidak ada soal warisan, tidak ada penghasilan, kita semua volunteers. Yang mempersatukan kita apa? Hanya kesadaran. Dan kalau kesadaran itu missing, that's it. Gak ada sangga, bubar jalan kemudian. Nah, pesan hari ini penting sekali karena sebelum adanya pesan ini, tadi saya baru kirim satu message ke
grup Bhajan. Saya baru bicara itu dan tadi saya sebetulnya nggak mau keluar, tapi itulah adanya. Saya sekarang ada di luar dan pesan yang beliau sampaikan itu persis sama dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelum ada pesan itu. Kita akan lihat bagaimana sinkronisasi itu terjadi dengan sendirinya if you are honest with yourself. Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mencari-cari pembenaran, bukan. Tapi demi sangga. Orang datang ke sini mendengarkan bhajan itu, dia harus uplifted. Dia harus terangkat kesadarannya. Bukan nyanyian biasa ini. Harus terangkat dan keluar dari sini, dia harus dengan mood yang sama, mood yang uplifted itu. Sekian, terima kasih.